Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni saya Muhammad Arfin Mubarok dengan NIM 21.018.324. Lalu ada Mbak Un Khotimah dengan NIM 21.018.360. Lalu ada Mas Muhammad Hanif Ramadhani dengan NIM 21.018.363. Dan terakhir ada Mbak Rafifah Eka Lutfiana Putri dengan NIM 21.018.364. Materi yang akan kami presentasikan di sini adalah tentang device management. Oke, lanjut materinya, kita mulai. Pertama terkait dengan proses input-output. Perangkat input dan output atau peripheral adalah perangkat independen yang melayani tujuan ini. Jadi, saat merancang output, input dan output untuk komputer, kita harus mengetahui nomor perangkat input dan output dan kapasitas masing-masing perangkat antarmuka. Kecepatan CPU dan perangkat input-output biasanya akan berbeda. Format, kode data dan format CPU dan perangkat pembangkit mungkin berbeda. MIS, ACIL, Unicode. Orientasi fisik, perangkat yang berbeda memiliki organisasi seperti optik, magnetik, elektrokimia, dan fungsi pengontrol yang berbeda. Konversi sinyal, peripheral adalah perangkat elektromagnetik dan elektrokimia yang cara operasinya berbeda dari opsi CPU dan memori yang merupakan perangkat elektronik. Konversi sinyal diperlukan. Bus alamat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat input dan output yang benar di antara jumlah perangkat input dan output, sehingga CPU menempatkan alamat perangkat input dan output tersebut pada baris alamat. Gitu untuk penjelasan pertama. Lanjut. Nah, berikutnya komunikasi prosesor. Seperti ini ya bentuknya, ada gambarnya. Penjelasannya, mode transfer data DMA mengurangi overhead CPU dalam menangani operasi input-output atau disingkat I/O. Ini juga memungkinkan paralelisme dalam operasi CPU dan I/O. Paralelisme tersebut diperlukan untuk menghindari pemborosan waktu CPU yang berharga saat menangani perangkat I/O yang kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan CPU. Konsep operasi DMA dapat diperluas untuk membebaskan CPU lebih jauh dari terlibat dengan pelaksanaan operasi I/O. Hal ini memunculkan perkembangan prosesor tujuan khusus yang disebut input-output prosesor atau IOP atau saluran I/O. Oke, yang berikutnya. Berikutnya ada Direct Memory Access. Pengontrol DMA adalah perangkat keras khusus sekarang tertanam ke dalam chip dalam prosesor integrasi modern yang mengelola transfer data dan menengahi akses ke bus system. Controller diprogram dengan pointer, sumber, dan tujuan, menghitung untuk melacak jumlah byte yang ditransfer, dan pengaturan yang mencakup I/O dan tipe memori, interupsi dan status untuk siklus CPU. CPU menyelesaikan operasi saat ini dan memberikan kontrol bus ke pengontrol DMA melalui sinyal yang dikenali DMA. Pengontrol kemudian membaca dan menulis data dan mengontrol sinyal seolah-olah itu adalah CPU. Begitu, lanjut. Abstracting device. Hardware abstraction atau abstracting device adalah kumpulan rutinitas dalam perangkat lunak yang menyediakan program dengan akses ke sumber daya perangkat keras melalui antarmuka pemrograman. Antarmuka pemrograman memungkinkan semua perangkat di kelas perangkat kerasi tertentu untuk diakses melalui antarmuka yang identik meskipun merupakan mungkin berisi subkelas perangkat yang berbeda yang masing-masing menyediakan antarmuka perangkat keras yang berbeda. Oke, untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan.
Selanjutnya, serial device. Port serial menjalankan antarmuka komunikasi serial dan hanya dapat mentransfer satu bit pada satu waktu. Selain itu, umumnya menunjukkan RA232 atau standar terkait lainnya seperti RS422, RS485, dan lain-lain. Selain itu, port ini biasanya ada di bagian belakang komputer dan merupakan bagian dari motherboard. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi port ini dari bentuk D dengan biasanya 9 pin. Ini adalah salah satu jenis antarmuka tertua. Karakteristik port serial adalah sebagai berikut. Biasanya, modem eksternal menggunakan port ini. Port ini memiliki dua versi yang tersedia, yaitu model 9 pin dan 25 pin. Data melalui port ini bergerak dengan kecepatan 115 kilobit per detik. Next, aplikasi port serial. Berbagai aplikasi dan perangkat yang menggunakan port tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mengelola dan mengkonfigurasi peralatan jaringan seperti router, switch, dan lain-lain. Hadir dalam pemindai kode batang. Tampilan teks LED dan LCD hadir dalam peralatan pengujian dan pengukuran, memperbarui firmware di berbagai perangkat konsumen. LCD dan plasma menggunakannya untuk mengontrol fungsi layar oleh komputer eksternal, hadir dalam pengontrol CNC. Next, parallel port. Berbeda dengan port serial, port paralel melakukan antarmuka komunikasi paralel. Selain itu, ia dapat mentransfer banyak bit sekaligus. Selain itu, mereka juga menghubungkan perangkat seperti printer dan pemindai. Kami juga dapat menyebutnya port printer. Selanjutnya, mereka berisi 25 pin dan kecepatan perjalanan data adalah 150 kilobit per detik. Next, hardware abstraction. Abstraksi perangkat keras adalah kumpulan rutinitas dalam perangkat lunak yang menyediakan program dengan akses ke sumber daya perangkat keras melalui antarmuka pemrograman. Proses mengabstraksi bagian perangkat keras sering dilakukan dari perspektif CPU. Setiap jenis CPU memiliki arsitektur set instruksi atau ISA tertentu. ISA mewakili operasi primitif mesin yang tersedia untuk digunakan oleh programmer perakitan dan penulis compiler. Salah satu fungsi utama compiler adalah memungkinkan programmer untuk menulis algoritma dalam bahasa tingkat tinggi tanpa harus peduli dengan instruksi khusus CPU. Maka, itu adalah tugas compiler untuk menghasilkan executable khusus CPU. Jenis abstraksi yang sama dibuat dalam sistem operasi, tetapi API OS sekarang mewakili operasi primitif mesin, bukan ISA. Hal ini memungkinkan programmer untuk menggunakan operasi tingkat OS, misalnya pembuatan atau penghapusan tugas, dalam program mereka sambil mempertahankan portabilitas melalui berbagai platform yang berbeda. Next, paralel. Paralel adalah jenis antarmuka serial yang ditemukan pada komputer, pribadi, dan lainnya untuk menghubungkan periferal. Selanjutnya akan dibaca oleh Rafifah. Buffer adalah area di memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Dengan kata lain, buffer menyimpan sementara data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain, baik antara dua perangkat atau aplikasi. Tindakan menyimpan data sementara di buffer disebut buffering. Next. Tujuan buffering. Buffer di lingkungan komputer berarti bahwa sejumlah data akan disimpan untuk memuat data yang diperlukan sebelum digunakan oleh CPU. Komputer memiliki banyak perangkat berbeda yang beroperasi pada kecepatan yang berbeda-beda, dan buffer diperlukan untuk bertindak sebagai penampung sementara
untuk segala sesuatu yang berinteraksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga semuanya berjalan secara efisien dan tanpa masalah antara semua perangkat, program, dan proses yang berjalan pada saat itu. Ada 3 alasan di balik buffering data. Next. Tujuan buffering ini membantu dalam mencocokkan kecepatan antara dua perangkat di mana data ditransmisikan. Misalnya, hard disk harus menyimpan file yang diterima dari modem. Seperti yang kita ketahui, kecepatan transmisi modem lebih lambat dibandingkan dengan hard disk. Jadi, byte yang berasal dari modem terakumulasi dalam ruang buffer. Dan ketika semua byte file telah tiba di buffer, seluruh data ditulis ke hard disk dalam satu operasi. Ini membantu perangkat dengan ukuran transfer data yang berbeda untuk beradaptasi satu sama lain. Ini membantu perangkat untuk memanipulasi data sebelum mengirim atau menerimanya. Dalam jaringan komputer, pesan besar dipecah menjadi fragmen kecil dan dikirim melalui jaringan. Fragmen diakumulasikan dalam buffer di ujung penerima dan disusun kembali untuk membentuk pesan besar yang lengkap. Ini juga mendukung semantik salinan dan semantik salinan versi data dalam buffer dijamin menjadi versi data pada saat panggilan sistem. Terlepas dari perubahan selanjutnya pada data di buffer, buffering meningkatkan kinerja perangkat. Ini tumpang tindih I/O dari satu pekerjaan dengan perhitungan pekerjaan yang sama. Next. Jenis buffering. Satu single buffer. Dalam single buffering, hanya satu buffer yang digunakan untuk mentransfer data antara dua perangkat. Produser menghasilkan satu blok data ke dalam buffer. Setelah itu, konsumen mengkonsumsi buffer. Hanya ketika buffer kosong, prosesor kembali menghasilkan data. Block-oriented device, operasi berikut dilakukan di perangkat berorientasi blok. Buffer system mengambil input. Setelah mengambil input, blok akan ditransfer ke ruang pengguna dan kemudian meminta blok lain. Dua blok bekerja secara bersamaan ketika pengguna memproses satu blok data berikutnya sedang dibaca. OS dapat menukar proses, OS dapat merekam data buffer sistem ke proses pengguna. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif. Jenis buffering. Stream oriented device ini melakukan operasi berikut seperti operasi baris pada waktu digunakan untuk terminal yang dibuat dengan gulir. Pengguna memasukkan satu baris pada satu waktu dengan carriage return melambai di akhir baris. Operasi byte pada waktu digunakan mode formulir terminal ketika setiap penekanan tombol signifikan. 2. Double buffer. Dalam double buffering, dua skema atau dua buffer digunakan sebagai pengganti satu. Dalam buffer ini, produsen memproduksi satu buffer sementara konsumen mengonsumsi satu buffer lain secara bersamaan. Jadi proses tidak perlu menunggu untuk mengisi buffer. Buffering ganda juga dikenal sebagai buffer swapping. Oriented block ini adalah cara kerja buffer ganda. Ada dua buffer dalam satu sistem. Pengontrol menggunakan satu buffer saat untuk menyimpan data sambil menunggu untuk diambil oleh tingkat hierarki yang lebih tinggi. Buffer digunakan untuk menyimpan data dari modul perangkat yang lebih rendah. Ketinggian utama dari buffering ganda adalah bahwa kompleksitas proses akan meningkat. Jika proses melakukan semburan I/O yang cepat, maka penggunaan buffer ganda semakin berkurang. Stream oriented ini melakukan operasi seperti line pada waktu I/O. Proses pengguna tidak perlu ditunda untuk input dan output kecuali proses berjalan di depan buffer ganda. Byte pada operasi waktu
Buffer ganda tidak menawarkan keuntungan lebih dari buffer tunggal 2 kali panjangnya. 3. Circular buffer. Ketika lebih dari 2 buffer digunakan, koleksi buffer disebut buffer melingkar. Setiap buffer menjadi satu unit dalam buffer melingkar. Kecepatan transfer data akan meningkat menggunakan buffer melingkar pada buffering ganda. Dalam hal ini, data tidak langsung berpindah dari produsen ke konsumen karena data akan berubah karena penyimpanan buffer sebelum dikonsumsi. Produsen hanya dapat mengkonsumsi buffer X-1 sementara data dalam buffer X menunggu untuk dikonsumsi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.